Bayangkan dunia di mana harga listrik melonjak hanya karena konflik ribuan kilometer jauhnya. Data center AI memakan energi sebesar kota kecil, dan kota-kota besar mulai micin listrik demi hematnya biaya. Energi masa kini bukan lagi soal tombol saklar, tapi soal strategi global, keamanan nasional, dan keberlanjutan bumi. Halo, saya Risma Fatmawati, mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Siliwangi semester 6. Dan hari ini kita akan membahas tentang tren energi masa kini, kejadian global dan konflik yang memicu perubahan, serta peran teknik elektro dalam menawarkan solusi yang realistis, inovatif, dan berkelanjutan. Tren energi masa kini. Berbicara tentang hal itu, tren energi masa kini bisa dilihat dari satu kata, yaitu transisi. Panel surya kini mengapung di waduk, turbin angin berdiri di tepian pantai dan pegunungan, sementara baterai besar tersimpan di kaki gunung, seolah siap menopang listrik saat matahari sudah tenggelam atau angin berhenti berhembus. Harga panel surya dan turbin angin turun tajam. Bahkan di banyak negara, energi surya dan angin sudah lebih murah dari batu bara. Penyimpanan energi seperti baterai lithium-ion dan sistem pumped hybrid storage makin besar kapasitasnya, sehingga jaringan listrik bisa menyimpan energi berlebih dan mengeluarkannya saat dibutuhkan. Di sisi lain, smart grid dan kontrol digital mengubah jaringan dari sistem yang buta menjadi jaringan yang bisa meramal, mengatur, dan bereaksi sendiri. Data center, AI, dan ekonomi digital memaksa jaringan listrik menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih cerdas. Tren energi ini tidak lahir dari ruang steril, tapi dari api konflik dan krisis global. Konflik Rusia-Ukraina mengguncang pasokan gas ke Eropa. Harga energi melonjak dan banyak negara yang tadinya ragu akan beralih cepat ke energi terbarukan. Beberapa tahun kemudian, konflik geopolitik baru di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel serta Iran mengganggu jalur minyak dunia. Jalur laut strategis menjadi rawan, harga minyak dunia naik, dan negara-negara net importir mulai khawatir. Apakah mereka akan terus terjebak di jaringan ketergantungan minyak global? Di sisi lain, perubahan iklim semakin nyata. Banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim mendorong tekanan global untuk menurunkan emisi. Kebijakan hijau seperti Fakta Net Zero, pajak karbon, dan regulasi energi bersih menjadi pendorong kuat, bukan hanya soal moral, tapi juga ekonomi. Di tengah semua perubahan ini, teknik elektro menjadi garda terdepan yang menjembatani antara impian dan kenyataan. Bayangkan, seorang teknik listrik mengancang sistem tenaga yang menggabungkan energi surya, angin, dan baterai, sehingga kota kecil atau pulau terpencil bisa hidup tanpa bergantung pada diesel dan impor bahan bakar. Teknik elektro mengelola power elektronik yang mengubah energi tak teratur jadi surya dan angin menjadi listrik bersih yang sesuai dengan jaringan nasional. Sistem smart grid dan otomasi jaringan mengatur aliran listrik secara optimal, mengurangi rugi, dan menghindari blackout massal. Di level lain, proteksi sistem menjaga kestabilan jaringan ketika terjadi gangguan. Sementara kontrol cerdas dan AI memprediksi beban, cuaca, dan pola konsumsi, sehingga jaringan tidak hanya beroperasi, tapi berpikir dan belajar. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan yaitu microgrid hybrid berbasis AI untuk komunitas terpencil. Bayangin sebuah desa di pegunungan, pulau kecil, atau kota kecil di negara berkembang. Dulu mereka hanya mengandalkan diesel generator yang berisik, berpolusi, dan mahal. Teknik elektro menawarkan konsep yaitu PLTS atap dan PLTS terapung, turbin angin kecil yang memanfaatkan angin lokal, baterai penyimpanan energi berbasis lithium iron phosphate, dan satu otak berupa PLC, kontrol cerdas, dan AI yang memprediksi cuaca dan beban. Siang hari, surya menyuplai energi surplus disimpan di baterai. Saat angin berhembus, turbin angin turut menyumbang, dan malam hari, baterai mengeluarkan energi dan generator hanya menyala jika cadangan baterai hampir habis. Hasilnya komunitas menjadi energi mandiri, emisi turun, biaya listrik bisa turun 30-50%, dan infrastruktur digital bisa berkembang, membuka akses internet dan layanan modern. Di skala kota besar, teknik elektro berperan melalui digitalisasi sistem tenaga. Sensor, IoT, dan SCADA mengirim data dari ujung ke ujung jaringan,
sehingga pusat kendali bisa mengetahui kondisi jaringan secara real-time. Sistem smart grid mengintegrasi energi terbarukan, mobil listrik, dan beban fleksibel sehingga jaringan tidak hanya mengalirkan listrik, tapi juga mengelola permintaan. Konsumsi listrik bisa di-shift ke waktu ketika energi terbarukan berlimpah, seperti siang hari untuk pengisian mobil listrik atau pemompaan air. Di sisi lain, ketahanan dan keamanan jaringan menjadi krusial. Teknik elektro merancang proteksi sistem, relay, dan kontrol yang mampu mengisolasi gangguan, menghindari kaskade blackout, dan menjaga jaringan tetap stabil meskipun ada serangan cyber atau gangguan fisik. Selain fokus pada sumber energi baru, teknik elektro juga berperan dalam efisiensi energi. Motor listrik, kompresor, dan sistem pemanas didesain lebih efisien, sehingga konsumsi energi total turun meskipun aktivitas industri dan rumah tangga meningkat. Di sisi teknologi baru, hidrogen mulai diandalkan dan di sektor transportasi berat dan industri, di mana listrik sulit dipakai langsung. Teknik elektro merancang sistem konversi, kompresi, dan distribusi hidrogen, serta mengintegrasikannya dengan jaringan listrik. Sementara itu juga, energi nuklir modern dengan reaktor modular dan generasi keempat menawarkan opsi rendah karbon untuk beban daya dasar listrik. Teknik elektro memainkan peran penting dalam desain sistem kontrol, proteksi, dan integrasi dengan jaringan listrik, sehingga pembangkit nuklir bisa beroperasi dengan aman dan efisien. Bagi dunia, tren energi masa kini membawa dua sisi, yaitu tantangan dan peluang. Konflik geopolitik, krisis energi, dan perubahan iklim yang mengancam keseimbangan. Namun, teknologi energi yang semakin murah, efisien, dan berkelanjutan, serta peluang baru di bidang smart grid, penyimpanan energi, dan otomasi. Hal itu tidak boleh kita diamkan. Sebagai mahasiswa teknik elektro, kita mempunyai peran penting, yaitu merancang sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga tahan banting saat terjadi gangguan global. Membangun jaringan yang lebih cerdas, lebih lokal, dan lebih ramah lingkungan. Serta merancang solusi yang bukan sekedar teknologi canggih, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan secara sosial ekologis. Mari kita tidak hanya menjadi penonton di tengah transformasi energi global, tetapi menjadi pencipta perubahan. Karena listrik yang kita desain hari ini akan menjadi napas perekonomian, transportasi, dan kehidupan manusia di masa depan.